Selamat pagi anak-anak, apa kabar anak-anak pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya anak-anak. Oke, bagi anak-anak yang belum melakukan PTM atau pembelajaran tatap muka, semoga sudah bangun pagi, sudah mandi dan sarapan, lalu mempersiapkan materi yang kita pelajari pada pagi hari ini ya. Dan bagi anak-anak yang sudah PTM, pastinya sudah berangkat ke sekolah. Dan bahkan ada yang awal-awal datang begitu semangat untuk sekolah ya anak-anak. Oke, sama saja kita belajar di rumah maupun di sekolah. Ya, intinya kita harus tetap rajin mengerjakan tugas dan mempelajari materi yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Ya anak-anak. Nah, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita mempelajari tema 3 ya. Kita sudah berlanjut ke pembelajaran atau subtema 4. Nah, tentang keajaiban perubahan wujud di sekitarku, pembelajaran yang pertama. Nah, dalam pembelajaran yang pertama ini ada 3 materi yang kita bahas. Yang pertama itu cara menemukan informasi sebuah bacaan, lalu satuan waktu, teknik potong, lipat, dan sambung. Ayo kita pelajari sama-sama. Nah, yang pertama adalah pelajaran bahasa Indonesia dengan materinya cara menemukan informasi sebuah bacaan. Nah, setiap bacaan tentu saja mengandung informasi. Untuk menemukan informasi tersebut diperlukan beberapa langkah. Salah satunya adalah dengan membaca intensif. Membaca intensif merupakan kegiatan membaca secara cermat dan teliti terhadap teks. Membaca intensif dapat diterapkan untuk mencari informasi yang bersifat mendalam. Nah, ini manfaat membaca intensif sebagai berikut. Yang pertama itu pembaca menguasai isi teks secara mantap. Yang kedua, pembaca mengetahui latar belakang ditulisnya teks tersebut. Yang ketiga, pembaca akan memiliki daya ingat yang lebih lama berhubungan dengan isi teks. Nah, intinya di sini kita juga harus tetap rajin dan tekun membaca. Karena membaca juga banyak manfaatnya ya anak-anak untuk menambah pengetahuan, kosakata, dan sebagainya. Nah, jika ada kosakata yang tidak kamu ketahui, kamu boleh membuka kamus apa arti kosakata tersebut. Nah, itu ya. Sekarang pelajaran matematika tentang satuan waktu. Nah, satuan waktu tentu anak-anak sudah tahu juga ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita selalu berkaitan dengan waktu. Satuan waktu yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari yaitu apa aja anak-anak? Nah, satu hari itu ada berapa? 24 jam. 1 jam itu 60 menit. 1 menit itu 60 detik. 1 jam ada berapa detik? 3600 detik. Nah, ini ada untuk mengukur kecepatan lari seseorang, kita menggunakan stopwatch. Nah ini ya. Stopwatch-nya itu digunakan untuk mengukur kecepatan lari seseorang. Dalam perlombaan maraton atau lari itu selalu digunakan stopwatch untuk mengukur kecepatan. Nah, ini ya, kecepatan lari. Nah, di sini ada 3 gambar jam. Anak-anak bisa tebak ya. Anak-anak bisa diskusi dan orang tuamu atau kakakmu di rumah. Jam ini menunjukkan pukul berapa? Yang nomor 1 ini. Lalu yang kedua pukul berapa? Dan yang ketiga pukul berapa? Ya, kalau yang jarum pendek ini menunjukkan jam. Sedangkan yang jarum panjang itu menunjukkan detik dan menit ya anak-anak. Nih jarum panjangnya. Jadi berbeda-beda peran jarum panjang dan jarum pendeknya. Ya anak-anak. Nah, anak perhatikan di sini. Oke, anak-anak bisa jawab sendiri dengan mandiri untuk lebih paham tentang waktu. Oke, sekarang
Pelajaran seni budaya dan prakarya tentang teknik potong, lipat, dan sambung. Kita lihat baling-baling merupakan mainan yang terbuat dari kertas dan dapat digerakkan oleh angin. Pada pembuatan baling-baling dapat diperlukan 3 teknik, yaitu teknik potong, lipat, dan sambung. Nah, kita lihat ya, teknik potong adalah teknik dengan cara memotong atau memisahkan bahan menjadi 2 bagian atau lebih dalam membentuk benda kerajinan. Yang kedua, teknik sambung adalah teknik dengan cara menyatukan atau menggabungkan bahan dari 2 bagian atau lebih menjadi satu dalam membentuk benda kerajinan. Lalu yang ketiga, teknik lipat adalah teknik yang dapat mengubah bentuk atau ukuran benda dengan cara dilipat. Nah, ini contohnya kita membuat keterampilan ya anak-anak. Membuat keterampilan dengan teknik potong, teknik sambung, dan teknik lipat. Anak-anak perhatikan di sini adalah teknik sambung, teknik potong. Nah, teknik potong ini tentunya kita bahan atau alat yang kita gunakan adalah gunting. Nah, ini kertas atau origami yang sudah kita buat sketsanya ya anak-anak, tinggal dipotong saja. Nah, ini teknik potongnya sudah dibuat sketsa dan digambar, tinggal dipotong. Lalu yang ini teknik sambung. Teknik sambung ini hanya menyambung dari bahan yang sudah kita siapkan. Disambung ya anak-anak, ini ya cara menyambungnya, ditempel lagi di bahan yang sama. Lalu teknik lipat, anak-anak perhatikan di sini. Nah, ini dengan cara melipat bahan yang mau kita buat. Nah, anak perhatikan ini ya, sudah dilipat, lalu jadilah seperti burung atau bebek. Ya. Oke, begitulah kita mempelajari tentang seni budaya dan prakarya, teknik potong, lipat, dan sambung. Anak-anak pasti paham ya, karena sudah pernah melakukan atau mengerjakan keterampilan bersama ibumu atau kakakmu dengan cara teknik potong, teknik sambung, dan teknik lipat. Oke, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini anak-anak. Sebelum kita mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa ya anak-anak. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.